Siang-siang pergi ke kondangan, Cakep. pulangnya membawa kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Estranjila Pakpahan dan teman saya. Ali Leonard Tagaol. Jadi kami akan membuat topik pembahasan yaitu tentang dasar hukum yang mengatur penyelenggara telekomunikasi di Indonesia Dan eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dalam melindungi konsumen. Di sini kami akan membahas latar belakang perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat membawa banyak perubahan di berbagai bidang, tak terkecuali di bidang telekomunikasi, yang dimana saat ini mengharuskan agar informasi disampaikan serba cepat tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Telekomunikasi memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan, terutama untuk menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Adanya keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia menjadi ujung tombak lahirnya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Keputusan tersebut telah diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 /M-Kominfo/10/2008 tentang penetapan Badan Regulasi Indonesia. BRI merupakan terjemahan dari Badan Regulasi Mandiri atau IRB, Independent Regulatory Body. Regulasi telekomunikasi di Indonesia menjadi semakin penting dalam konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi yang terus meningkat. Di era digital, sektor telekomunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar individu, tapi juga sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan akses informasi. Oleh karena itu, kerangka hukum yang solid melalui undang-undang dan peraturan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur industri ini secara efektif, menunjukkan bahwa regulasi yang baik dapat mendorong investasi dan inovasi di sektor telekomunikasi yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan yang tersedia bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi merupakan pijakan utama yang mengatur penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban penyelenggara layanan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi menjelaskan lebih rinci mengenai aspek teknis dan operasional yang diperlukan untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan investasi yang kondusif, mendorong persaingan sehat, serta memastikan akses yang merata bagi masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI merupakan instansi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. BRTI diharapkan dapat melindungi kepentingan publik atau pengguna jasa telekomunikasi dan mendukung serta melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga menjadi sehat, efisien, dan menarik para investor. Di tengah tantangan global seperti keamanan cyber dan perlindungan data pribadi, regulasi telekomunikasi harus terus beradaptasi untuk menjawab kebutuhan yang berkembang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang regulasi ini penting agar industri telekomunikasi dapat berfungsi secara optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam jurnal Manajemen Telekomunikasi juga menekankan bahwa kebijakan yang adaptif sangat penting untuk menghadapi tantangan baru, seperti keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya memuat mengenai hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga memuat mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, pembuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha. Menurut pasal 7 huruf G, kewajiban pelaku usaha dirumuskan sebagai berikut: memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Di sini adanya 7 penelitian, yaitu 1. Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. 2. Untuk eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dalam melindungi konsumen. Di sini kami akan masuk ke dalam topik pembahasan. Yang pertama, dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menjadi landasan hukum utama
2009 tentang telekomunikasi juga memperhatikan hak masyarakat sebagai pengguna. Terdapat dalam pasal 14 yang mengamanatkan bahwa setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Adanya hak masyarakat yang diperhatikan dalam Undang-Undang Telekomunikasi menyiratkan bahwa adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang diharapkan dapat mensejajarkan posisi antara masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi dengan pengusaha penyedia jasa telekomunikasi. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat pasal yang memuat tentang perlindungan konsumen, yakni pasal 15 ayat 1 merumuskan bahwa atas kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Pasal 15 ayat 2. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Pasal 15 ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Maraknya persaingan antara perusahaan penyedia jasa telekomunikasi untuk merebut perhatian konsumen membuat perusahaan terus melakukan inovasi terhadap fasilitas layanan yang dipromosikan. Kondisi ini di satu pihak memberikan keuntungan bagi konsumen karena kebutuhannya dapat terpenuhi dan adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi di sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang di mana konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi tugas berat bagi BRTI sebagai pengatur, pengawas, dan pengendali, yang dimana sebagai badan regulasi harus memberikan perlindungan kepada konsumen di bidang telekomunikasi yang dalam praktiknya sering dirugikan oleh pelaku usaha. Banyak pengaduan konsumen yang diterima BRTI telah membuktikan bahwa belum adanya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin hak-hak konsumen. Pengaduan dan presentasinya paling banyak yakni mengenai jasa layanan pesan premium. Layanan ini merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama perusahaan operator telekomunikasi dengan content provider. Untuk menghindari kerugian konsumen yang lebih banyak lagi dan untuk menghentikan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan content provider, akhirnya BRTI mengeluarkan surat edaran nomor 177/BRTI/2019/2011 tentang tanggal 14 Oktober 2011 yang pokok isinya adalah tentang deaktivasi atau unregistrasi layanan SMS premium paling lambat Selasa 18 Oktober 2011 tengah malam jam 00, kecuali untuk layanan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal sesuai peraturan yang ada. Pertengahan tahun 2013, BRTI menerbitkan surat edaran. Surat edaran nomor 258/2013 berisi kewajiban ganti rugi kepada pelanggan layanan instan messaging bila mana layanan terputus. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di bidang telekomunikasi. Eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dalam lindung dunia. Eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dilihat dari konsep awal pembentukannya. BRTI merupakan terjemahan sebuah badan regulasi yang mandiri, IRB, Independent Regulatory Body. Yang dimaksud dari kata mandiri atau independen itu adalah tidak berpihak terhadap penyelenggara tertentu dan terbebas dari tekanan politik. BRTI terdiri dari Dirjen PPI, Dirjen SDPPI sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi Telekomunikasi yang dianggap sebagai wakil masyarakat. Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 01/per/M Kominfo/02/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 36/per/M Kominfo/10/2008 tentang 10 penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang menyebutkan bahwa Ketua Komite Regulasi adalah Direktur Jenderal serta pengaturan komposisi anggota Komite Regulasi
Telekomunikasi Indonesia atau dengan BRI yang diketahui sebagai Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kompetisi yang sehat antar pelaku usaha penyedia jasa telekomunikasi, juga melindungi kepentingan konsumen atau pengguna. BRTI belum dapat dikategorikan sebagai sebuah badan regulasi mandiri karena pembentukan atau penetapan badan ini dilakukan oleh Menteri melalui Peraturan Menteri dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Hal ini tidak sesuai dengan konsep pembentukan awal BRTI sebagai badan regulasi mandiri atau independen, sehingga dipertanyakan aspek independensinya. Eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dilihat dari tidak diberikannya kewenangan eksekutor. Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1/per/M Kominfo /2/2011 menyebutkan bahwa keputusan BRTI ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal tersebut mencerminkan bahwa segala bentuk keputusan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia harus ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal. Alih-alih menghasilkan produk hukum yang mandiri, adil dan tidak berpihak, menteri yang bersangkutan dapat saja membatalkan atau merubah keputusan tersebut secara sepihak. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kewenangan eksekutor ada pada pihak pemerintah, bukan pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Dapat dilihat dari peraturan-peraturan di bidang telekomunikasi tetap dibuat Menteri Komunikasi dan Informatika, bukan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Demi menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang sehat dan perlindungan kepada para pelanggan telekomunikasi, dibutuhkan tata aturan main yang jelas dan disepakati oleh para pihak terkait. Selain itu, juga diperlukan suatu badan regulasi yang kuat dan mempunyai kewenangan penuh dalam mengawasi jalannya kompetisi tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dengan melengkapi kewenangan eksekusi di samping kewenangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan. Eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dilihat dari keberadaan kantor Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Banyaknya pengaduan konsumen pengguna jasa telekomunikasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK atau Lembaga Perlindungan Konsumen Siadawa Masyarakat LPKSM mempertanyakan dan efektivitas dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang diketahui sebagai Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kompetisi yang sehat antara pelaku usaha penyedia jasa telekomunikasi, juga melindungi kepentingan konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi. Pengaduan pengguna jasa telekomunikasi ke BPSK atau LPKSM menyiratkan bahwa tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu akan keberadaan BRTI. Keberadaan kantor BRTI yang hanya berada di Jakarta atau pusat dinilai menjadi kendala bagi para konsumen pengguna jasa telekomunikasi yang ada di daerah-daerah untuk menyampaikan pengaduan mereka. Tidak seperti keberadaan BPSK atau LPKSM yang ada di setiap provinsi. BRTI mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yakni dengan membuka layanan pengaduan di mana konsumen dapat menghubungi BRTI kontak center melalui nomor 159. Baiklah, kami akan membaca penutup dari makalah kami. Kesimpulannya, berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu regulasi telekomunikasi di Indonesia dalam melindungi konsumen di bidang telekomunikasi telah dikeluarkan surat edaran, di mana surat edaran tersebut mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat hak-hak konsumen yang harus dilindungi, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menyatakan konsumen di bidang telekomunikasi akan diberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita olehnya akibat kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara telekomunikasi. Kedua, eksistensi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam melindungi konsumen dilihat dari konsep awal pembentukannya, yakni sebagai badan regulasi mandiri atau independen
yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi. Namun pada kenyataan penetapannya masih melalui peraturan menteri, dan eksistensi dilihat dari tidak diberikan kewenangan eksekutor kepada BRTI karena segala keputusan atau peraturan ditetapkan oleh menteri, serta keberadaan kantor BRTI yang hanya berada di Jakarta atau pusat dirasa belum efektif untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Sekianlah pemaparan hasil presentasi kami tentang regulasi telekomunikasi berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.